Ya, selamat pagi semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang bersemangat dan puji Tuhan kita bisa bertemu lagi pada pelajaran saat ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa lihat saat ini kita belajar tentang materi tentang teks novel. Minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang teks editorial, bahkan sudah mengerjakan formatif sampai sumatifnya. Nah, untuk sekarang kita masuk pada unit 2 yaitu tentang teks novel. Ibu harap kalian betul-betul bisa mempersiapkan segala kebutuhan terkait materi yang akan Ibu ajarkan ya. Ya sekalipun mungkin di gambar kalian terlihat gelap ya, mungkin bukan hanya kamera Ibu yang terganggu tetapi juga karena memang Ibu rekam di malam hari ya. Tapi semoga ini tidak mengganggu fokus kalian dalam belajar. Oke, kita lanjut. Ya, saat ini Ibu Isaura akan menjelaskan tentang hal-hal apa yang akan kamu pelajari pada saat membaca teks novel ini. Yaitu yang pertama, mempelajari tentang pengertian novel, kemudian ciri-ciri novel, struktur novel, kaidah novel, unsur intrinsik di dalam dan ekstrinsik di luar, dan yang terakhir kaidah kebahasaan novel. Nah, yang pertama Ibu mau menjelaskan apa itu pengertian novel, ya. Nah, novel, kalau kalian lihat di gambar, ada gambar buku ya, biasanya dia lebih, novel beda jauh dengan komik ya. Komik banyak gambar, novel banyak tulisannya ya. Nah, novel adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa fiksi panjang ya, yang ditulis secara naratif atau dalam bentuk cerita, dan memuat rangkaian cerita kehidupan seseorang, yang nantinya dia akan menonjolkan watak dan sifat dari setiap pelaku. Nah, pada saat membuat teks novel, umumnya novel tersebut dimulai dari peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Misalnya, tokoh yang ada di dalam novel tersebut ya. Mungkin kalau bicara tentang novel, kamu pernah mendengar satu nama yaitu Terelie ya. Terelie itu adalah salah satu penulis novel terbaik di Indonesia, dan kalau dari namanya dia itu bukan perempuan ya, tetapi dia adalah laki-laki yang sudah banyak meluncurkan novelnya, dan salah satu produk terbaik yang dihasilkan adalah contoh judul novelnya adalah Hujan, dan banyak lagi kalau kamu cari search di YouTube atau di Google semuanya ada. Nah, umumnya dimulai dari peristiwa penting yang dialami oleh tokoh melalui kompleksitas. Jadi banyak hal yang terjadi dan yang kelak mengubah nasib tokoh tersebut ya. Nah, kemudian tujuan dari penulisan novel yaitu untuk memberikan hiburan kepada pembaca dan tentunya menyampaikan nilai-nilai tertentu, misalnya nilai pendidikan, nilai moral, dan sebagainya. Nah, melalui pengangkatan keseharian hidup manusia. Jadi apa yang terjadi atau cerminan kehidupan manusia. Ada juga novel yang menyinggung tentang uh, seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya, dia buat dalam sebuah novel ya. Jadi itu nanti kamu bisa cari berbagai sumber terkait tentang teks novel yang banyak ada ya, tinggal kamu memilih bagian mana yang nantinya saya akan explore lagi. Ya, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri novel. Nah, tentu ada perbedaan antara novel dan cerita pendek ya, begitu. Kalau cerpen berarti cuma sedikit ya, pasti jumlahnya pendek ya. Tapi kalau novel lebih banyak, jauh lebih banyak daripada cerpen. Nah, umumnya yaitu kalau novel itu terdiri atas sekurang-kurangnya 100 halaman atau sampai 35.000 kata. Tetapi bisa lebih juga daripada itu. Dan yang kedua, ditulis dengan narasi ya, atau narasi itu artinya dalam bentuk cerita, dan deskripsi artinya dia mendeskripsikan, menjelaskan untuk menggambarkan suasana suatu kejadian tersebut. Ciri-ciri yang ketiga, biasanya novel itu memiliki alur majemuk atau kompleks ya, dia banyak atau kompleks ya. Kemudian yang keempat, memiliki lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Akhir cerita biasanya mengalami perubahan nasib ya. Kalau mungkin kita akan mengalami ada proses sehingga pada akhir ada perubahan nasib. Dan yang keenam, ruang lingkupnya lebih luas
dan biasanya realistis ya, masuk akal ya dari si pembaca ya, dari si orang yang akan membaca novel tersebut. Dan untuk membaca novel tentu waktunya tidak hanya membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyak ya yang harus dibaca, minimal 120 menit untuk membaca sampai habis. Jadi minimal 120 menit atau 2 jam membaca sampai habis. Itu pun kalau nggak ada kerjaan lain seperti buat tugas ya, dan lain-lain sebagainya ya, pekerjaan-pekerjaan yang lain. Seperti halnya karya sastra lainnya, novel juga memiliki struktur tertentu seperti yang ada di gambar ini ya, yaitu misalnya mau menampilkan abstraknya, sisi abstraknya ya. Nah, itu masuk dalam opsional. Jadi bisa ditampilkan, bisa juga untuk tidak ditampilkan. Jadi maksudnya biasanya pada cerita itu abstraknya ditampilkan di awal cerita ya. Jadi kalau bisa dipilih apakah di awal cerita itu mau ditampilkan atau tidak ditampilkan. Dan yang kedua adalah orientasi atau pemaparan. Nah, novel biasanya akan pada bagian ini akan mengenalkan atau memaparkan tentang pengenalan si tokoh tersebut atau latar atau tempat kejadian dari cerita tersebut ya. Misalnya tokohnya seorang ibu ya, dia jelaskan tentang seorang ibu, atau tokohnya seorang remaja, dia jelaskan tentang si remaja itu dan tempat kejadiannya. Kemudian yang ketiga ada komplikasi atau penanjakan ya, yaitu makin seru nih kalau melihat dari alurnya, yaitu cerita tersebut mulai menggambarkan munculnya pertikaian antar tokoh ya. Jadi bukan cuma ada satu tokoh, tapi ada tokoh-tokoh yang lainnya secara kausalitas atau sebab akibat ya. Kausalitas itu kalau cari KBBI artinya adalah sebab akibat pada suatu kejadian. Jadi nanti pada penanjakan ini atau komplikasi akan menunjukkan pertikaian atau ada sesuatu konflik dan berbagai macam antar tokoh ya. Ada sebab akibat pada kejadian tersebut. Selanjutnya ada krisis atau klimaks, yaitu pada saat menentukan puncak dari pertikaian tersebut ya. Kalau tadi baru mulai menunjukkan ada penanjakan ya tadi, tapi ini sudah mulai menunjukkan puncak dari pertikaian tersebut. Nah, selanjutnya ketika sudah menampilkan puncak dari pertikaian tersebut, maka pada struktur terakhir selanjutnya adalah pelarayan atau anti klimaks, yaitu bagian cerita yang memperlihatkan konflik mulai meredah atau si tokoh mulai menyadari dan mulai mengevaluasi diri. Nah, selanjutnya ada resolusi atau mencari solusi, di mana pencarian solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh utama tersebut yang ada dalam novel. Nah, yang terakhir adalah koda. Nah, koda ini juga masuk dalam opsional, bisa dipilih atau tidak, yaitu tentang pada bagian cerita ini biasanya berupa pesan, berupa nilai moral yang disampaikan oleh pengarang tersebut. Ada kaidah yang harus diterapkan penulis dalam novel ya. Kaidah itu artinya adalah aturan-aturan yang biasanya dilakukan ya. Aturan-aturan dalam pembuatan novel yang biasanya dilakukan. Yaitu yang pertama, seorang penulis novel itu harus kreatif mengembangkan tema ya. Ya, dia pintar mengembangkan tema. Jadi dari tema dulu baru dikembangkan menjadi suatu cerita ya. Kemudian kreatif mengembangkan atau menciptakan alur. Jadi dia tahu kembangkan dan menciptakan alur supaya novel tersebut menjadi menarik ya. Kita tahu bersama bahwa tema itu adalah asal muasal dari nantinya akan dijabarkan ide-ide yang akan disampaikan oleh penulis novel.
Nah, selanjutnya yang berikut adalah kreatif menggambarkan tokoh ya dan watak dari tokoh tersebut sehingga pembaca merasakan bagaimana uh, sosok dari tokoh tersebut. Dan yang terakhir, kreatif menggambarkan latar dari cerita. Jadi meskipun si pembaca sementara membaca novel tetapi seperti merasakan uh, be, me, seperti berada di dalam situ saat membaca, seperti merasa masuk dalam cerita novel tersebut. Jadi memang harus kreatif dan mampu untuk menggambarkan latar atau tempat kejadian suatu cerita. Sekalipun si pembaca mungkin ada di dalam bus atau di jalan atau di kamar, dia mampu merasakan proses kejadian seperti mengalami novel yang dibaca tersebut. Nah, kita belajar juga tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel ya. Kita tahu intrinsik yang terkait di dalam dan di luar dari novel, atau unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya itu sendiri ya. Jadi dari dalam karya itu sendiri. Nah, unsur intrinsik tersebut adalah berikut, yaitu ada tema, yaitu tema ini adalah pokok masalah yang menjadi dasar cerita yang disajikan pengarang dalam novelnya. Jadi menjadi pokok masalah yang akan jadi dasar cerita nantinya. Selanjutnya ada alur. Nah, alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun suatu cerita. Jadi alurnya ada macam-macam ya. Jadi rangkaian peristiwa, jadi ada prosesnya, alurnya membangun suatu cerita itu, yaitu ada beberapa jenis alur, yaitu yang pertama alur maju atau konvensional yang dimulai dari awal hingga akhir. Biasanya begitu ya. Kalau awal hingga akhir itu biasanya banyak ya. Jadi alur maju ya, yang sudah sering lah kita kalau baca novel kita baca dan kita lihat. Kemudian ada alur campuran, ada maju, mundur ya, yang memperlihatkan cerita meloncat-loncat antara masa lalu dan masa kini ya. Selanjutnya ada sorot balik atau flashback non-konvensional yang ceritanya dikisahkan dengan membayangkan masa lalu ya. Mungkin banyak novel yang kalau kita lihat dibuat untuk menjadi sebuah film ya, saking mungkin begitu menariknya novel yang dibuat. Selanjutnya ada latar. Latar adalah penggambaran terjadinya suatu peristiwa dalam cerita yang meliputi tempat, waktu, dan suasana. Jadi ingat, latar bukan cuma tempat kejadian, tetapi juga bisa waktu atau suasana pada saat itu ya, sehingga pembaca seperti mengalami kejadian saat itu. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Jadi dapat diartikan berikut, yaitu tokoh adalah para pelaku dalam cerita. Apakah dia sebagai protagonis? Ya, biasanya kalau sinetron kita tahu ya, protagonis, oh ini yang merol begitu. Ada antagonis ya, oh penjahat, dan ada protagonis. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat atau watak tokoh melalui ciri-ciri fisik atau dialog antar tokoh, perilaku tokoh, jalan pikiran tokoh, narasi pengarang atau cerita dari pengarang, tanggapan tokoh lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang berarti cara pandang ya. Tentu asal muasal dari cara pandang si pengarang yang menempatkan dirinya dalam cerita. Dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Nah, ada dua sudut pandang yang pandang lama karya sastra, yaitu pertama sudut pandang orang pertama atau akuan, dan sudut pandang orang ketiga atau biaan ya. Selanjutnya amanat ya, biasanya amanat atau pesan ya, atau pesan positif. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca secara eksplisit atau tersurat atau implisit atau tersirat yang biasanya bersifat positif. Jadi secara singkat amanat yaitu pesan positif
yang didapat oleh pembaca yang ingin disampaikan oleh penulis pada saat menulis cerita novel tersebut. Nah, selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu cara penulis menggunakan bahasa untuk mengembangkan cerita agar terasa lebih hidup. Ekstrinsik berarti dari luar. Jadi unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari luar. Dan unsur ini mendukung, ya. Jadi unsur ini tidak bisa dihilangkan dan diabaikan. Jadi unsur ekstrinsik ini sangat mendukung unsur intrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini bisa berupa nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, dan nilai estetika. Ya, kalau teman-teman tidak mengerti estetika itu apa, nanti cari di KBBI apa itu estetika, ya. Kaidah kebahasaan novel, ya. Kaidah itu artinya aturan yang biasanya memang ada atau selalu ada pada saat pembuatan novel. Yaitu kaidah kebahasaan novel yang pertama berbentuk tulisan ilmiah, populer, reportase, artikel, makalah, atau semi ilmiah. Yang kedua, berusaha menghidupkan perasaan atau menggugah emosi dari si pembaca. Misalnya Ibu Isaura membaca novel berjudul Hujan dari Terelie dan dia mampu menggugah perasaan Ibu Isaura saat membaca. Selanjutnya ketiga, dipengaruhi oleh subjektivitas pengarang. Jadi pemikiran pengarang ini harus berusaha mempengaruhi, ya. Selanjutnya keempat, bahasa bermakna denotatif dan konotatif. Asosiatif atau makna tak sebenarnya, ekspresif membayangkan suasana pribadi penulis, sugestif mempengaruhi pembaca, dan plastis atau indah dan menggugah perasaan. Kelima, bahasa bersifat denotatif, menunjuk kepada pengertian yang terbatas dan tidak ambigu, ya, tidak membingungkan, tidak bermakna ganda begitu. Selanjutnya yang keenam, melibatkan gaya bahasa sindiran, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita atau enduring understanding kita, yaitu pada saat mempelajari tentang teks novel, kita bisa melihat ada masalah di situ. Nah, jadi berbagai macam masalah atau klimaks atau puncak dari masalah tersebut dimunculkan dalam setiap buku novel agar pembaca bisa merasakan lebih dalam cerita yang ada di dalamnya. Nah, Allah ingin kita juga menunjukkan cerita kehidupan yang sebenarnya dengan kita menjalani alur cerita yang berkenan baginya. Dan setiap tokoh memiliki penokohan unik pada teks novel, ya. Jadi kita belajar novel, tapi kita juga tetap melihat kehendak Tuhan, keinginan Tuhan pada saat kita mempelajari materi tentang teks novel ini. Oke. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah memperhatikan penjelasan Ibu Isaura tentang teks novel. Ini baru pertemuan pertama dan tentu ini masih mendasar dan Ibu harap kalian bisa mengikuti dan memahami penjelasan yang Ibu bagikan. Nah, jika kalian masih ada pertanyaan, kamu bisa menanyakan melalui Telegram atau Zoom dan untuk sebagai penutup, Ibu ingin memberikan kalian action ticket, yaitu carilah 10 judul novel yang menarik bagimu. Ya, kira-kira judulnya apa yang menarik bagimu? Lalu dari 10 yang menarik bagimu, tentukan 3 saja yang paling menarik bagimu. Jadi tugasnya kamu cari 10, lalu kamu bisa centang 3 judul yang paling kamu sukai. Oke, terima kasih. Pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tetap semangat.